Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Andini Kusuma Destiana, Davi Rizandri, Ulfia Nurrohma, dan Naomi Asindi. Kami akan membahas hasil kerja kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Sosial, yang dibacakan oleh saya sendiri. Boleh ke bawah. Perkembangan sosial. Menurut Harlock 2011-250, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Manusia adalah makhluk sosial di samping sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia terus berkembang seiring dengan semakin seringnya berinteraksi dengan lingkungan tepat di mana ia berada. Perkembangan sosial adalah proses belajar, berinteraksi, atau bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Melansir dari Scan of Northern Virginia, perkembangan sosial biasanya merujuk pada bagaimana seorang anak mengenal dan bersahabat dengan teman-temannya. Selain itu, perkembangan sosial yang baik juga membuat anak mampu menangani konflik dengan teman-temannya. Yang selanjutnya, perkembangan sosial anak. Menurut Masito DKK, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya, sedangkan Muhbin dalam Nugraha dan Rahmawati mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Tahap perkembangan sosial anak. Menurut Jahja, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak awal, 0-3 tahun. Subjek masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh, dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contoh merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Yang kedua, masa krisis, 3-4 tahun. Alter masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, 4-6 tahun. Subjek menuju objek. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku, didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini adalah, boleh ke bawah. Adalah A. Anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. B. Anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. C. Anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. D. Anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman sekolahnya. Yang keempat, masa anak sekolah 6-12 tahun. Objek masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang kelima, masa kritis 12-13 tahun. Pre-puber, anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan, sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya, indikator perkembangan sosial anak. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
Dapat beberapa indikator. Berikut ini indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, sikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleransi. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada atau senang, sedih, antusias, dan sebagainya. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfia. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Kartini Kartono 1986 mengemukakan bahwa ciri khas anak masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat egosentris naif, yaitu memandang dunia luar dari pandangannya sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Yang kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif tersebut. Ciri ini ditandai oleh kehidupan individual dan sosialnya masih belum terpisahkan. Anak hanya memiliki minat terhadap kebendaan dan peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Yang ketiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai suatu totalitas. Isi lahiriah dan batiniah merupakan suatu kesatuan yang bulat, sehingga penghayatan anak diekspresikan secara spontan. Yang keempat, sikap hidup yang fisiognomis, artinya secara langsung anak memberikan atribut pada setiap penghayatannya. Anak tidak bisa membedakan benda hidup dengan benda mati. Setiap benda dianggapnya berjiwa seperti dirinya. Ke bawah. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki oleh anak yang berada pada tingkatan usia sekolah dasar menurut Supandi 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah terpengaruh, mudah sakit hati karena kritikan. Yang kedua, suka membual. Yang ketiga, suka berteman atau ramah tamah dan senang terhadap teman-teman lain. Yang keempat, hasrat dan kemauannya besar, terutama turut serta dalam kelompok. Yang kelima, selalu bermain-main, lebih senang pada kegiatan beregu daripada kegiatan individual. Yang keenam, menginginkan lebih ada kebebasan, tetapi tetap dalam lingkungan orang dewasa. Yang ketujuh, seringkali memperlihatkan sifat-sifat sosial yang berlawanan karena bertengkar dengan teman akrabnya. Yang terakhir, lebih simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesusahan. Kemudian ada faktor yang berpengaruh pada kemampuan bersosialisasi anak. Yang pertama, menurut Elizabeth B. Hurlock, 1978, keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling penting. Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi mereka. Meskipun pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru dan orang tua. Dan yang kedua, menurut Dini P. Daeng S. 1996, ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kemampuan bersosialisasi anak, yaitu yang A adalah adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dari berbagai usia dan latar belakang. Banyak dan bervariasinya pengalaman dalam bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Yang kedua, adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Banyaknya pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosialnya. Yang ketiga, adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi model bagi anak. Adanya bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh orang yang dapat dijadikan model bergaul yang baik bagi anak. Dan yang terakhir adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Adanya kemampuan berkomunikasi yang dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Kembali ke moderator. Baiklah,
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Davi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isu-isu yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, isu nature versus nurture. Isu ini melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh natur atau nurture. George Clown 2006, Siref dan Levy 2007 dalam Sandrock 2011, nature merujukan pada warisan biologi suatu organisme. Nature merujuk pada pengalaman lingkungannya. Saat ini, psikologi pendidikan sebagian besar mempercayai bahwa nature dan nurture bergabung untuk mempengaruhi perkembangan, di mana faktor biologis memainkan peran yang kuat dalam beberapa aspek, seperti perkembangan fisik, dan faktor lingkungan memainkan peran yang lebih kuat pada orang lain, seperti perkembangan moral. Yang selanjutnya ada materi karakteristik perkembangan sosial remaja. Masa remaja adalah saat untuk mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menurut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial, sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial yang baru, remaja mungkin mengalami berbagai kendala dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada sejumlah karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik terhadap lawan jenis. Suatu perubahan hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja adalah karakteristik terhadap lawan jenis. Ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan ini dapat dilihat dari kesukaan dan kegembiraan dalam kelompok yang anggota kelompoknya heterogen, yaitu terdiri dari wanita dan pria yang sebelumnya remaja menyukai berkelompok yang homogen, yaitu wanita sama wanita dan pria sama pria. Yang kedua ada kemandirian bertingkah laku sosial. Tingkah laku sosial lainnya yang berkembang pada periode remaja adalah tingkah laku sosial yang mandiri. Artinya remaja memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman. Mereka tidak ingin orang lain turut campur, termasuk orang tuanya, dalam menentukan hubungan sosial mereka, khususnya dengan teman sebaya. Yang ketiga ada kesenangan berkelompok. Suatu perilaku sosial yang menonjol pada para remaja adalah kesenangan berkelompok. Hidup dalam berkelompok teman sebaya merupakan kebutuhan pada masa remaja. Prolog 1980 mengumumkakan bahwa terjadi perubahan bentuk kelompok sesuai dengan peningkatan perkembangan mereka. Bentuk-bentuk kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok teman dekat. Kelompok ini muncul pada masa remaja awal puber. Kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang teman dekat dengan jenis kelamin yang sama. Dalam kelompok terjadi saling membantu pemecahan masalah, berbagai rasa suka dan duka, namun tidak jarang terjadi pertengkaran. Namun mereka akan rukun kembali. Yang kedua ada kelompok kecil. Anggota kelompok terdiri dari teman dekat, jumlahnya lebih kecil dari kelompok sebelumnya, dan jenis kelamin yang berbeda, wanita dan pria. Fungsi kelompok adalah tempat saling menyokong dan belajar bergaul dengan lawan jenis. Sokongan kelompok sangat penting dalam rangka mencapai kemandirian dan ketergantungan terhadap orang tua. Yang ketiga ada kelompok besar. Kelompok ini jumlah anggotanya besar karena terdiri dari anggota kelompok, teman dekat, dan anggota kelompok kecil. Kelompok ini terbentuk sejalan dengan peningkatan aktivitas remaja seperti kegiatan rekreasi, acara-acara kesenian, olahraga, pesta ulang tahun, dan syukuran atas kesuksesan yang mereka peroleh. Yang keempat ada kelompok terorganisasi.
Kelompok ini merupakan kelompok pemuda yang diorganisir oleh orang dewasa untuk tujuan pembinaan terhadap remaja. Kegiatannya diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan remaja sendiri maupun masyarakat. Misalnya, organisasi pemuda untuk membina dan meningkatkan keterampilan para anggotanya sehingga memiliki kesiapan untuk bekerja. Kegiatan kelompok ini dapat juga diarahkan kepada kegiatan yang mensejahterakan masyarakat, seperti gotong royong, membangun balai desa, membuat lapangan olahraga, ataupun membantu musibah dan lain-lainnya. Yang kelima ada kelompok geng. Kelompok ini beranggotakan remaja yang menolak atau tidak puas dalam kelompok organisasi, lalu menggabungkan diri menjadi kelompok geng. Kegiatan geng cenderung merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan tingkah laku antisosial seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Kelompok geng yang merusak ini dapat kita lihat seperti kegiatan geng motor yang perilakunya sering membuat kegaduhan dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan sosial remaja. Yang pertama ada masa remaja awal, usia 10-13 tahun. Anak juga mulai sadar mengenai penampilannya sehingga lebih memperhatikan hal tersebut. Ia juga akan mulai merasa memerlukan privasi sehingga membuatnya senang menyendiri dari keluarga. Biasanya perubahan ini terjadi lebih dulu pada anak perempuan. Yang kedua ada masa remaja pertengahan, usia 14-17 tahun. Remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dengan logika. Rizky kerap didorong oleh perasaannya. Dia juga mulai tertarik dengan hubungan romantis seperti pacaran. Terkadang sifat sensitifnya membuat dia lebih banyak berdekat dengan orang tua. Selain itu, dia juga mungkin lebih senang menghabiskan waktu dengan teman. Yang ketiga ada masa remaja akhir atau dewasa muda, usia 18-24 tahun. Remaja pada masa ini mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan dia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia juga mulai memahami apa yang diinginkannya dan bisa mengatur diri sendiri, tanpa mengikuti kehendak orang lain. Kestabilan emosi dan kemandiriannya ini umumnya didapat oleh anak pada masa remaja akhir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naomi. Baiklah, isu perkembangan remaja. Yang pertama, seksualitas sebagai isu perkembangan remaja. Masa remaja diawali oleh datangnya pubertas, yaitu proses bertahap yang mengubah kondisi fisik dan psikologis seorang anak menjadi seorang dewasa. Pada saat ini terjadi peningkatan dorongan seks sebagai akibat perubahan hormonal. Selain itu, karakteristik seks primer dan sekunder menjadi matang sehingga memampukan seseorang untuk bereproduksi. Masa remaja menjadi sebuah titik balik dalam perkembangan seksualitas karena menandakan awal mula seseorang bertingkah laku seksual karena memiliki motivasi seksual yang disadari bermakna seksual secara eksplisit oleh diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, remaja harus memenuhi tugas perkembangan mereka untuk memenuhi bagaimana menangani minat seksual mereka dan menjadikan seks sebagai bagian dari kehidupan personal dan sosial mereka. Next. Selanjutnya yang di bawah. Yang kedua, remaja dan self-esteem. Harga diri. Menurut Stuart dan Sunden, ia mengatakan bahwa harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Menurut Reasoner, sebanyak 12% individu menunjukkan adanya penurunan self-esteem setelah memasuki sekolah menengah pertama.
dan 13% memiliki self-esteem yang rendah pada sekolah menengah. Remaja wanita dikatakan mengalami kenaikan self-esteem pada usia antara 18 hingga 23 tahun melalui aspek-aspek moral dan hubungan pertemanan. Pada remaja, hubungan self-esteem terjadi pada 3 dimensi, yakni dalam hubungan personal, ketertarikan dengan lawan jenis, serta kompetensi dalam pekerjaan. Permasalahan yang sering dialami dalam masa remaja adalah masalah tidak percaya diri karena tubuhnya dinilai kurang atau tidak ideal baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, atau merasa tidak memiliki kelebihan dan bisa dipakai sebagai modal dalam bergaul. Rasa kurang percaya diri ini kemudian menyebar ke hal-hal yang lain, misalnya malu untuk berhubungan dengan orang lain, tidak percaya diri untuk tampil di muka umum, menarik diri, pendiam, malas bergaul dengan lawan jenis, atau bahkan kemudian menjadi seorang yang pemarah, sinis, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi masa depan dalam bidang pendidikan. Di antara orientasi masa depan yang mulai diperhatikan pada usia remaja, orientasi masa depan remaja akan lebih terfokuskan dalam bidang pendidikan. Hal ini dinyatakan oleh Eccles dalam Sentrop tahun 2004, di mana usia remaja merupakan usia kritis karena remaja mulai memikirkan tentang prestasi yang dihasilkannya, dan prestasi ini terkait dengan bidang akademis mereka. Suatu prestasi dalam bidang akademis menjadi hal yang serius untuk diperhatikan. Bahkan mereka sudah mampu membuat perkiraan kesuksesan dan kegagalan mereka ketika mereka memasuki usia dewasa. Yang keempat, remaja dan perilaku konsumtif. Harlock tahun 1991 menyatakan salah satu ciri masa adalah masa yang tidak realistik. Pada masa ini, umumnya remaja memandang kehidupan sesuai dengan sudut pandangnya sendiri, yang mana pandangannya itu belum tentu sesuai dengan pandangan orang lain dan juga dengan kenyataan. Selain itu, bagaimana remaja memandang segala sesuatunya bergantung pada emosinya, sehingga menentukan pandangannya terhadap suatu objek psikologis. Sulitnya, emosi remaja umumnya belum stabil. Secara psikososial terlihat perkembangan remaja pun memandang dan menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan peran mereka sebagai konsumen. Selanjutnya, yang kelima, remaja dan keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis. Keluarga merupakan sistem yang hampir sama dengan manusia. Ia berkembang berdasarkan waktu. Perubahan terjadi di dalam keluarga. Keluarga pada waktu anak berada pada tahap perkembangan anak berbeda dengan keluarga pada waktu anak sudah beranjak dewasa. Pada umumnya, orang tua yang memiliki anak yang sudah berada dalam tahap perkembangan remaja berada pada usia 35-40 tahun. Pada usia ini, orang tua sering mengadakan perubahan dari kehidupannya sebelumnya. Orang tua mulai untuk menarik diri dan cara berpikirnya berusaha untuk mencari cara yang aman. Tidak hanya orang tua yang bertambah usianya, anak pun mulai beranjak remaja. Ia mulai untuk bersikap mandiri. Perubahan pada orang tua membawa dampak pada hubungan remaja dengan orang tua. Sebelumnya, anak mencari nasihat dari orang tua, sedangkan sekarang remaja mulai merasa dirinya lebih mudah dipahami oleh teman-temannya. Remaja sering merasa orang tua kurang memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Orang tua tetap bersikap otoriter. Perbedaan perilaku yang bukan ini mengibatkan keduanya berada dalam permasalahan. Perubahan-perubahan yang ada di dalam keluarga ini membuat keluarga berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Maka perlu dicari pemecahannya agar keluarga berada kembali dalam selanjutnya keadaan yang homeostatis. Baiklah yang implikasi perkembangan sosial anak dan remaja terhadap proses pendidikan. Berdasarkan perincian tugas-tugas perkembangan sosial anak dan remaja menurut Hafigus
Dalam Xiaodi dan Sumantri tahun 2007, implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah: yang pertama, pembelajaran perlu adanya keterampilan fisik yang diperlukan siswa untuk permainan sehari-hari. Yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Yang keempat, mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita. Kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pengembangan konsep-konsep perlu dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, mencapai kemandirian pribadi. Selanjutnya, nah baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Hubungan sosial individu dimulai sejak individu lahir. Selain dengan anggota keluarganya, anak juga mulai mendekatkan diri kepada orang-orang lain di sekitarnya. Dalam proses ini, teman-teman sebaya dan guru-gurunya mempunyai peranan yang sangat penting bagi mereka. Interaksi mengandung pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Interaksi antara remaja dan dengan orang tua memiliki pola yang khas dan unik, sehingga interaksi remaja memiliki ketergantungan dengan orang tua, tetapi sudah mulai menyadari keberadaan dirinya sebagai pribadi di